cermin semangat untuk kita berthalabul ilmi ya. Ya, thalabul ilmi menambah ilmu ya, khususnya ilmu ya tentang Al-Qur'an ya. Di mana ini ya, sebuah hadis ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berfirman pernah bersabda ya, may yuridillahu bihi khaira yafqahuhu fiddin ya. Barang siapa ya yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fakihkan ia dalam masalah agama ya. Jadi ketika Allah ya menghendaki kebaikan ya pada seseorang ya, maka Allah akan memudahkan dia untuk tafakuh fiddin, untuk belajar ya, memperdalam ya ilmu-ilmu diniyah ya. Jadi ketika kita melakukan kajian-kajian diniyah seperti ini insya Allah ya adalah salah satu bukti betapa Allah menginginkan kebaikan pada kita. Artinya ini adalah rizki. Ya. Ketika orang lain ya di luar sana tidak mendapatkan ya kebaikan yang Allah janjikan ini ya, kita adalah orang-orang yang beruntung yang memperjuangkan ya kebaikan ini ya untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan jalan yang kita tempuh ya di Salimah ini adalah jalan dakwah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kelak pantas ya, layak untuk mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jalan dakwah yang tidak mudah ya, yang selalu penuh dengan cacian ya, tapi sepi dengan ujian ya. Ya mungkin kita merasakan ya sekarang ya sepi ya. Mudah-mudahan nanti akan semakin ramai ya kehadiran teman-teman ya yang ingin menikmati kajian tafakuh fiddin pada sore hari ini ya. Judul sore hari ini adalah Al-Qur'an Kunci Hidup Bahagia. Di mana bahagia ya. Makna bahagia menurut ini karena kita belajar ya, maka saya memasukkan makna bahagia karena kita orang Indonesia ya. Saya mencari ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa sih gitu ya bahagia ya. BI bahagia ya itu adalah keadaan atau perasaan senang ya dan tentram ya, bebas dari segala yang menyusahkan ya. Jadi ini bahagia dunia akhirat ya, hidup penuh bahagia itu artinya adalah kehidupan ya, kondisi ya, kehidupan yang diisi dengan perasaan senang dan tentram di mana terbebas dari segala yang menyusahkan ya. Bahagia juga ya, makna kedua dari bahagia adalah beruntung ya. Jadi ketika kalimat ini ya dirubah ya menjadi saya betul-betul merasa bahagia ya. Itu bermakna saya betul-betul merasa beruntung karena dapat berada kembali di tengah-tengah keluarga ya. Dan ini juga adalah terminologi kata yang sering dipakai oleh Allah di dalam Al-Qur'an. La'allakum tuflihun ya, orang-orang yang beruntung ya. Kalau engkau ingin beruntung ya, kalau engkau ingin sakinah ya, nanti kita lihat di bahasan selanjutnya ya. Dan ini beberapa turunan dari kata bahagia ya, berbahagia, membahagiakan ya, kemudian kebahagiaan ya. Ini adalah kesenangan dan ketentraman hidup ya. Dikatakan ada keterangannya lahir batin ya.
Jadi bahwa kesenangan dan ketentraman hidup itu bukan hanya tampak dari lahir ya. Karena sekarang ini banyak orang dengan era medsos ya, itu pencitraannya luar biasa ya. Ada beberapa yang lagi trending sekarang ini ya. Aku di medsos gitu ya, fotonya tersenyum, cantik ya, gandengan sama suaminya gitu ya, atau memeluk anak-anaknya, menunjukkan keluarga bahagia ya. Kemudian, eee, berikutnya adalah aku di dunia nyata, ya. Apa yang terjadi? Ternyata, bajunya, nggak rapi gitu ya, awut-awutan ya. Ternyata juga sama suami, ya nggak sampai apa, ya hidup sendiri-sendiri gitu ya. Suaminya sibuk sendiri, dia sibuk sendiri ya, sama anaknya pun demikian ya. Jadi, seringkali sekarang ini kebahagiaan itu tampak sebagai pencitraan gitu ya, tampak sebagai sesuatu yang indah dipandang di satu sisi ya, tapi sesungguhnya di dalamnya kropos gitu ya. Nah, ini juga kebahagiaan bermakna kemujuran ya, yang bersifat lahir batin. Jadi betapa KBBI itu menekankan bahwa bahagia itu sifatnya lahir batin ya. Nah, sementara satu makna bahagia menurut Al-Qur'an ya, ini saya ngambil dari surat Al-Fat ayat 4 ya, yang tadi ya dari KBBI salah satunya adalah ketenangan ya. Maka ketenangan di dalam Al-Qur'an itu dibahasakan dengan as-sakinah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah ya yang telah menurunkan sakinah ya, ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Dan ternyata sakinah ini ya, menambah keimanan ya. Dikatakan fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim ya. Jadi rasa tenang ini akan membuat orang-orang beriman itu di dalam hatinya bertambah ya keimanan di atas keimanan yang sudah ada. Itu bahagia menurut Al-Qur'an itu seperti itu. Jadi bahagia itu bukan karena semata-mata uang banyak gitu ya, atau mungkin tercukupi ya kebutuhannya, tapi ternyata kebahagiaan itu ketika bertambah ya keimanan yang ada dengan keimanan yang lain ya. Jadi artinya keimanannya itu terus bertambah ya. Itu yang disebut sebagai kebahagiaan atau sakinah atau ketenangan ya. Jadi jangan dikira ya orang-orang yang misalnya ya, kalau kita lihat misalnya ada orang-orang yang buta ya, nggak bisa melihat ya. Menurut kita mereka kekurangan gitu ya. Nggak seperti kita yang bisa melihat indahnya dunia. Ya, bunga bermekaran ya. Kita pergi ke pantai bisa lihat matahari tenggelam atau matahari terbit ya. Mungkin menurut kita mereka tidak bahagia karena tidak bisa menikmati pemandangan yang indah ya. Mungkin dia punya istri yang cantik, nggak bisa lihat kecantikan istrinya gitu ya. Tapi Masya Allah ya, ternyata ketika kita ngobrol dengan mereka, mereka bahagia ya dengan apa ya kondisi yang mereka alami ya. Meskipun nggak bisa melihat, mereka bahagia. Mereka tenang hatinya karena ada keimanan ya. Keimanan itu terus bertambah ya, dan mereka tidak pernah meratapi gitu ya, betapa mereka tidak bisa melihat indahnya dunia ya. Jadi di sini bahagia itu ketika keimanannya terus bertambah ya. Dan dirangkai ya dengan kalimat sakinah ini Allah menyajikan sebuah janji. Walillahi
junudus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Ya. Artinya apa? Ada tentara langit dan bumi milik Allah yang siap membuat seorang mukmin itu bahagia. Ya. Jadi ayat ini menjanjikan bukan hanya kebahagiaan, tapi juga faktor-faktor pendukung kehadiran bahagia di dalam hati dan kehidupan seorang mukmin. Ya. Ya. Sifat siapa mereka? Junudus samawati wal ard. Ya. Tentara langit dan bumi yang siap membuat kita bahagia. Ya. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Jadi bahwa sakinah itu ya adalah hadir dari hakim ya. Sifat Maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu ini ya. Jadi Allah yang menanamkan bahagia di dalam hati manusia. Jadi kalau kita ingin bahagia, mari kita mendekat pada sumber kebahagiaannya dengan segala upaya yang kita bisa lakukan ya, dengan mendekat pada sumber kebahagiaan. Jadi kalau kita bisa ya, begadang ya, karena mengerjakan sebuah tugas ya, karena apa? Karena ingin lulus tepat waktu misalnya, maka marilah kita juga bisa mendekat ya pada sumber kebahagiaan itu dengan penuh semangat seperti itu ya. Bisa begadang ya, bisa melek malam karena ingin mendekat pada sumber kebahagiaan ya. Nah, kemudian bagaimana ya cara meraih kebahagiaan hakiki menurut Al-Qur'an ya? Kebahagiaan hakiki menurut Al-Qur'an ya kembali ke definisi yang tadinya di surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ini adalah janji Allah yang pasti ya. Jadi kalau kita ingin tentram, bizikrillah gitu ya. Tentramnya, tentram hati, bizikrillah. Karena Allah yang membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya. Allah yang membolak-balikan hati. Bahkan qulub ya, qalbi ya. Itu sebenarnya artinya adalah membolak ya, terbolak-balik ya. Qalbi itu ada kalau kita baca di Al-Quran itu ya, ketika Allah menyampaikan tentang membolak-balik ya, itu istilahnya adalah qalbinya. Jadi qalbi itu memang sesuatu yang terbolak-balik ya, apalagi perempuan ya. Sebentar tiba-tiba nanti ya, kalau masih usia produktif ya, itu ada namanya premenstrual sindrom ya, PMS. PMS ini ada yang melibatkan perasaan ya. Nanti tiba-tiba dia jadi pemarah, tiba-tiba dia jadi sedih gitu ya. PMS-nya perempuan ya. Nanti kalau udah hilang ya masa suburnya, namanya menopause ya. Menopause pun ternyata melibatkan perasaan ya. Jadi katanya orang kalau udah menopause itu lebih sensitif ya. Jadi gampang marah, gampang sedih ya. Jadi ketika ya terjadi masa-masa seperti itu, marilah kita kenang-kenang bersama ya ayat yang dipesankan oleh Allah di surat Ar-Ra'd ayat 28 ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ya. Jadi ketika kita merasa sedih ya, ketika kita merasa tidak nyaman ya perasaan kita, marilah kita bidzikrillah ya, memperbanyak zikrillah ya. Gimana udah zikir tapi masih aja merasa nggak nyaman gitu ya, masih merasa sedih ya, ya terus saja gitu ya, karena memang
rasa tidak tentram, rasa tidak bahagia, rasa sedih itu adalah penyakit hati ya. Kondisi hati yang sedang sakit ya. Jadi ketika hati kita sakit, sama ya seperti kita fisik yang sakit ya. Kalau fisik kita sakit, kita minum obat ya. Meskipun mungkin obatnya pahit ya. Terus udah minum obat tapi kok masih belum sembuh juga, masih pusing ya, masih mual misalnya gitu ya. Nah, terus aja diminum obatnya ya, jangan di-stop obatnya. Udah minum obat tapi masih batuk, masih demam tinggi ya. Ya, dalam beberapa kondisi ya obatnya harus terus diminum sampai sebuah kemampuan tubuh melawan kuman ya, maka gejala-gejala itu akan berkurang. Ya, maka begitulah ya ketika kita mengalami masalah ya dengan hati kita ya, obatnya adalah Al-Qur'an ya, obatnya adalah zikrullah ya. Ketika kita merasa belum ya mendapatkan ketenangan ya, terus aja ya, terus saja ya dilanjutkan zikrullahnya. Bisa jadi memang dosisnya masih perlu ditambah ya. Nah, khususnya ya, zikrullah yang paling khusus ya adalah Al-Qur'an ya, adalah membaca Al-Qur'an ya. Di mana Al-Qur'an ya, Allah menyebut Al-Qur'an itu sebagai Alkitab ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Jadi bahwa Al-Qur'an adalah buku petunjuk. Ya, hudal lil muttaqin ya. Petunjuk untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi buku petunjuk ini sama seperti kita memiliki beli barang baru ya. Misalnya beli mesin cuci ya. Beli mesin cuci ya. Itu biasanya disertakan buku petunjuk ya di dalam kotak ya, atau kardus mesin cucinya ya. Kalau kita ingin mengoperasikan ya, kita ingin mesin cuci itu awet dan beroperasi dengan baik ya, maka sebaiknya dibaca dengan seksama buku petunjuk itu dari awal sampai akhir, supaya kita mendapatkan manfaat optimal dari mesin cuci itu. Kalau kita udah tahu, biasanya juga gini gitu ya. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu seperti biasanya, nggak pakai baca buku petunjuk ya, itu ada hal-hal ya, kepintaran dari alat yang kemudian tidak termanfaatkan dengan optimal ya. Ini juga terasa kalau kita punya HP ya. Kita punya HP, kalau HP-nya udah mahal ya, mungkin belasan juta ya, atau mungkin malah puluhan juta ya. Tapi ya, ketika kita tidak tahu fitur-fitur ya, kepintaran kan namanya smartphone ya. Kalau kita nggak tahu smartnya di mana, ya yang kita pakai ya cuman itu-itu aja gitu ya. Ya paling bisanya WA ya, telepon, WA call gitu ya. Itu pun video call gitu ya. Itu pun ketika ada fitur-fitur baru tentang WA mungkin kita nggak tahu. Ternyata sekarang tuh bisa ya, ada fitur mengaktifkan pesan sementara. Jadi kalau udah 24 jam pesannya akan terhapus otomatis. Itu fitur yang baru ya dari WA. Kalau kita nggak mau baca ya kita akan berjalan seperti begitu aja seterusnya. Tiba-tiba HP-nya hang gitu ya, karena kebanyakan grup katanya. Padahal memang nggak pernah dibersihkan aja gitu ya. Nah ini, maka begitulah Al-Quran. Dia petunjuk ya, Al-Huda, ya Alkitab Al-Huda bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Buku petunjuk ini dari Sang Pencipta, ya, langsung dari Sang Pencipta. Jadi bahwa Allah yang menciptakan kita menurunkan buku petunjuk ini untuk ciptaannya. Artinya buku petunjuk ini adalah buku yang paling tepat ya untuk menangani segala ya operasional
kehidupan makhluk ya yang bernama manusia ini. Karena memang buku petunjuk ini untuk manusia, bukan untuk kucing, bukan untuk pohon gitu ya. Tapi buku petunjuk ini adalah untuk manusia, hudal linnas ya, atau hudal lil muttaqin ya. Dan ini bersifat kebenaran absolut ya. Jadi kebenarannya pasti adanya gitu ya. Di mana kebenaran absolut ini adalah tuntunan operasional di 3 alam sekaligus ya, yaitu di alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat ya. Jadi sesungguhnya kehidupan akhirat yang belum pernah kita jalani, dan kalau kita udah sampai sana nggak mungkin kembali lagi, itu semuanya dijelaskan dengan rinci di dalam Al-Quran ya. Udah dikasih bocoran istilahnya ya. Udah ada bocorannya, Allah sudah memberikan bocoran tentang kehidupan alam kubur, tentang kehidupan akhirat ya. Bahkan betapa ada orang-orang yang menyesal ya. Dia bilang, ya Allah, oh tolong kembalikan saya sebentar aja di dunia. Supaya saya bisa sedekah ya. Supaya saya bisa berbuat baik. Nggak usah lama-lama ya Allah, sebentar aja ya. Nah ini kenapa ya sampai ada orang-orang yang menyesal seperti itu? Karena bisa jadi ya dia kurang mempelajari buku petunjuk ya. Buku petunjuk bahwa ternyata ada misalnya ya, ada amal-amal yang kalau dilakukan amalnya ringan tapi luar biasa balasannya. Jadi begitu sampai di surga dia lihat amalnya itu orang lain mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, dia akan menyesal. Ya Allah, aku pengen balik sebentar aja untuk baca tasbih misalnya. Baca tasbih itu luar biasa ya. Barang siapa yang baca tasbih ya 100 kali di pagi hari, maka akan dicatat dia melakukan 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 keburukannya. Ini luar biasa ya. Begitu juga kita baca itu kan ada subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 100 kali juga. Ini masing-masing luar biasa ya. Ada yang Allahu Akbar itu membebaskan 100 budak. Ya. Bayangkan setiap hari ya, kalau kita mau meluangkan waktu yang cuma sedikit ya, itu kelihatannya memang 100 ya. Tapi kalau kita baca aja santai gitu ya, itu palingan 10 menit, 15 menit. Tapi nilainya luar biasa. Membebaskan 100 budak itu ya. Kalau satu budak kayak Bilal bin Rabah yang dibebaskan oleh Abu Bakar ya, itu berapa ya? Katakanlah misalnya 10 juta gitu ya. Itu kalau 100 sudah 1 miliar. 100 budak, kalau satu budaknya 10 juta aja udah 1 miliar. Dalam satu hari kurang dari 10 menit kita mendapatkan kebaikan yang setara dengan 1 miliar. Ini luar biasa gitu ya. Tuntunan operasional ya, yang kalau kita pelajari setiap detailnya ya, maka kita akan mendapatkan keuntungan ya, keuntungan yang berlipat ganda ya. Bukan hanya soal ya, bukan sekedar bahagia biasa gitu ya, tapi luar biasa bahagianya ya di dunia, di alam kubur dan di akhirat ya. Ya ini ya, jadi di Al-Baqarah 185 ini surat ayat tentang Ramadan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Bahwa Al-Qur'an ya itu adalah hudal linnas ya. Jadi kalau tadi di surat Al-Baqarah dikatakan Al-Qur'an ya, dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin ya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maka di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah hudal linnas ya. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi semua manusia yang mau mengambilnya gitu ya.
Jadi kalau kita mau mengambil ya, jadi petunjuk itu kan sama ya, kayak petunjuk petunjuk lalu lintas ya. Ada larangan parkir ya, kemudian kita parkir di situ. Apa yang terjadi? Nah, macet ya, akan menyebabkan kemacetan ya, atau mungkin ya ditangkap polisi gitu ya. Atau mungkin dilarang belok kiri, terus kita belok kiri. Apa yang terjadi? Ada potensi kecelakaan di sana ya. Maka begitulah huda ya. Ketika kita mau mengambilnya, maka Allah akan menjamin keselamatan di 3 alam tadi. Dunia, alam kubur, dan di alam akhirat. Sebaliknya, ketika kita mengabaikannya, maka akan terjadi kekacauan. Bukan hanya di kehidupan kita, tapi kehidupan dunia dan isinya ini. Dan inilah yang terjadi saat ini. Ya, ketika ada krisis ya, krisis moral, krisis ekonomi, krisis sosial ya, krisis demokrasi ya. Ya, sesungguhnya terjadi karena manusia tidak mau mengambil Al-Qur'an sebagai huda ya, sebagai petunjuk ya, diabaikan ya. Jadi anak-anak zaman sekarang ini kan mereka bergurunya pada internet ya, pada Google ya. Google ini udah menjadi ustadz ya, ustadz semua orang ya. Orang kalau ada masalah dia nanyanya sama Google ya. Masalah apa? Masalah mengatasi kulit kering, keriput, nanya sama Google ya. Masalah bagaimana cara sholat sunnah rawatib, tanyanya sama Google ya. Jadi Google ini sudah menjadi huda ya. Padahal ya selalulah kembali kepada Al-Quran ya. Karena Google ini nggak selalu memberikan kebenaran ya, meskipun ya kita dapat ya, mungkin kita dapat kebenaran ya, tapi selalu ya rujuklah kembali kepada Al-Quran ya. Kemudian hudal linnas ini adalah wabayyinatin minal huda ya, yang memberikan penjelasan-penjelasan ya mengenai petunjuk-petunjuk itu. Jadi petunjuk itu demikian lengkapnya, demikian jelasnya, bayyinat ya. Demikian lengkapnya kalau kita mau mempelajarinya. Dan baca Quran itu Masya Allah ya. Hari ini baca, besok baca ya. Bahkan mungkin kalau orang khatam berkali-kali ya, itu membaca ayat itu berulang-ulang, tapi kayaknya nggak pernah bosen. Mungkin bosen ya, tapi kan karena kita semangat ya, bosen dibuang bosennya gitu ya. Gimana caranya membaca lagi. Maka semakin sering kita membaca, semakin hati kita akan menangkap bayinat ya, penjelasan-penjelasan ya, petunjuk-petunjuk gitu ya, di dalam Al-Quran. Dan petunjuk ini tidak selalu kita bisa memahami artinya ya. Seperti teorinya bukan teori ya, yang dipraktekkan ya oleh sebagian kalangan ya, dengan teknik ini. Kalau sedang bimbang, sedang galau, sedang banyak pikiran, sedang ingin memutuskan sesuatu ya, buka aja Al-Quran ya. Sembarang bukanya. Nanti tangan kita akan menunjukkan bagian Al-Quran yang mana yang akan menjadi solusi bagi kita. Ini luar biasa ya. Jadi udah dibuka aja sembarang gitu ya. Maka baca ya. Ketika terbuka, kemudian baca. Maka disitulah akan ada bayinat, akan ada penjelasan-penjelasan dari masalah kita, gitu ya. Dan banyak yang merasakan manfaat gitu ya, bahwa cara itu bekerja gitu ya untuk memperbaiki masalah yang terjadi di dalam dirinya ya. Huda ya, kemudian Alkitab ini ya, Al-Quran ini juga berfungsi sebagai Al-Furqan ya, pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena sekarang ini sulit ya, zaman ini ya, zaman akhir zaman ini Furqan ini benar-benar kita butuhkan. Karena antara yang hak dan yang batil itu sekarang tipis sekali bedanya.
Bahkan kadang-kadang ya, yang batil itu dikemas sedemikian rupa sehingga dia tampak sebagai sesuatu yang hak. Ya. Sebaliknya, mungkin sesuatu yang hak itu dikemas ya karena kemasan yang salah, seolah-olah dia batil. Ya. Kalau kita bicara soal bahasa misalnya, kenapa sih ya minuman tradisional Betawi itu disebutnya bir peletok misalnya? Emang nggak ada nama yang lain apa gitu ya? Meskipun ya ada ceritanya gitu ya, ada sejarahnya kenapa namanya bir. Nah, tapi ketika namanya bir ya, itu membungkus ya sesuatu yang halal dengan nama haram ya. Maka itu menjadi eh, menyulitkan gitu ya. Menyulitkan, membuat apa? Confuse istilahnya ya. Bingung. Jadi sebenarnya dia ini bir yang haram atau bukan gitu ya. Terus kemudian orang tuanya mengatakan enggak, ini enggak haram, ini cuman bir-biran doang gitu ya. Cuman seperti bir aja, tapi sebenarnya bukan bir. Ya. Nah ini sulit jadinya. Ya, anak-anak jadi bingung. Jadi sebenarnya dia apa gitu ya. Nah sekarang ini banyak sekali ya kondisi-kondisi yang seperti itu ya. Bagaimana orang membungkus ya yang batil dengan sesuatu yang indah ya. Atas nama ya atas nama dengan istilah-istilah yang halus ya. Termasuk ya yang bagus-bagus kemudian dibahasakan dengan bahasa yang diasumsikan dengan asumsi yang jelek ya. Misalnya sunat ya. Sunat itu kan kalau kita dengar kata sunat sekarang wah disunat nih gitu ya. Itu udah eh, konotasinya buruk ya, karena sunat itu adalah tindakan ya, mengambil atau mengurangi ya bagian orang lain ya, dananya disunat ya. Padahal khitan itu adalah, sunat itu adalah sebuah sunnah ya, sunnah yang bahkan sunnah muakkad ya, yang sangat ya dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Al-Quran adalah Al-Furqan ya. Jadi ketika kita membacanya, mudah-mudahan Allah memberikan Al-Furqan ya, memberikan pembeda, memberikan kita kemudahan ya untuk memilah antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Ya. Bahkan pada taraf yang lebih tinggi lagi, Al-Furqan ini bisa membuat seseorang menyusun prioritas mana yang baik dan mana yang lebih baik ya. Mana yang buruk dan mana yang lebih buruk ya. Bukan semata-mata antara yang hak dan yang batil. Itu disebut sebagai rasyada. Itu ada di surat Al-Kahfi ya. Min amrina rasyada ya. Nah, kemudian Al-Qur'an juga adalah syifa dan rahmat ya. Itu di surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasar. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi syifa ya. Syifa ini diterjemahkan sebagai penawar ya, atau obat ya, dan rahmat bagi orang-orang ya. Nah, ditekankan ini khusus ya, khusus untuk syifa dan rahmat ini lil mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Karena apa? Wala taziduz zalimina illa khasar. Karena Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi Al-Quran ini tergantung siapa yang baca gitu ya. Efeknya ya, efeknya itu tergantung siapa yang baca. Ketika dia dibaca dengan penuh keimanan. Iman itu kan artinya apa? Percaya. Iman itu artinya yakin. Jadi kalau kita berobat ya, syifa ya.
berobat ya, mencari obat ya, mencari kesembuhan itu harus ada rasa yakin ya. Kalau kita yakin, insya Allah obatnya akan bekerja dengan baik ya. Bahkan kalau kita yakin sama dokter ya, ini banyak ya, jadi ibu-ibu ya, anaknya di rumah panas ya, begitu pergi ke dokter sampai di halaman praktek dokternya hilang demamnya. Ya. Terus kata dokternya, nggak sakit gini loh Bu, nggak demam. Tapi tadi tuh di rumah demamnya tinggi banget dokter ya. Kenapa sampai di sini demamnya hilang gitu ya? Karena apa? Karena ada rasa yakin bahwa dokter ini akan mengobati. Jadi belum diminumin obat sudah sembuh ya. Maka begitulah ya, syifa'u wa rahmatul itu lil mukminin ya, kepada orang-orang beriman. Jadi kalau nggak ada imannya, nggak ada percayanya, Al-Quran itu ya lewat aja gitu ya. Dibaca tidak akan memberikan penyembuh, tidak akan menjadi rahmat, justru dia akan khosaro, akan memberikan kerugian ya. Nah, jadi kalau kita tahu mengenal dalam sejarah ya, ada tokoh ya Belanda yang bernama Snok Horgrunje. Dia adalah tokoh Belanda yang menggulirkan politik etis ya. Seingat nggak tuh ya? Politik etis itu adalah etis itu bagus ya. Jadi Belanda ketika itu membuat pencitraan ya, supaya mereka sebagai penjajah itu nggak nggak dipandang sebagai orang-orang yang kejam. Di politik etis itu salah satunya adalah pendidikan, ya. Pendidikan kepada pribumi. Ya. Nah, seolah-olah ini kan mendidik biar pribuminya pinter ya. Tapi ternyata apa yang dididik, yang diberikan ilmunya adalah ilmu-ilmu Belanda gitu ya. Sehingga kalau kita sampai sekarang ya, hukum Belanda ya, sosiologi Belanda ya, sistem ekonomi ya, perbankan juga masih ada bahasa-bahasa Belandanya di sana ya. Karena memang pendidikannya adalah pendidikan Belanda. Untuk apa ya? Mereka dididik supaya mereka menjadi ambtenar ya, menjadi pegawai pemerintah Belanda ya. Artinya apa? Kalau udah jadi pegawai pemerintah Belanda, mereka akan loyal kepada Belanda. Jadi mereka tidak merasa dijajah. Nah, mereka malah membantu ya, membantu Belanda untuk kestabilan Belanda ya di Indonesia. Itu politik etis. Nah, Snokhorgrunje ini ya, dia adalah seorang Belanda yang hafal Al-Quran. Bukan cuma baca ya. Jadi di beberapa buku disebutkan dia ini hafal Al-Quran. Tujuannya apa ya? Dia memang mempelajari Al-Quran untuk memenangkan bangsanya, ya, memenangkan Belanda. Karena dia melihat kayaknya sumber kekuatan ya orang Islam adalah Al-Quran. Jadi kita harus belajar tentang Al-Quran. Jadi Indonesia ini luar biasa ya. Dijajah 350 tahun tapi masih eksis ya. Sementara negara tetangga kita ya, Australia ya, dijajah oleh Inggris, mereka punah. Sekarang kalau kita pergi ke Australia, ketemunya sama bule ya. Karena apa? Penduduk aslinya punah. Ya, orang aboriginnya menjadi udah kayak harimau Sumatera aja gitu ya. Dijaga, dilestarikan sebagai apa? Ya makhluk yang hampir punah gitu ya. Begitu juga di Amerika ya. Kalau kita pergi ke Amerika, kita ketemunya sama bule ya. Mereka adalah penjajah yang menghabisi ya, menghabisi orang-orang Indian. Di Indonesia tidak terjadi seperti itu. Sehingga orang-orang Belanda ini berusaha gimana nih caranya gitu ya. Dan itu caranya mereka mempelajari Al-Qur'an. Tapi ternyata memang Allah berjanji di sini wala yazidud zalimina illa khasar. Ya mereka semakin tersesat ya. Mereka tidak menjadi muslim ya. Mereka tidak mendapatkan cahaya. Mereka justru menjadikan muslim itu saling bermusuhan ya. Dan akhirnya
dikalahkan ya. Tapi Allah menolong ya dengan memberikan kemenangan demi kemenangan hingga terjadi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 ya, yang diawali dari Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang kita peringati hari ini ya. Ini ya sesungguhnya adalah proses ya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada negeri kita Indonesia melawan proses politik ya divide et impera yang dijalankan oleh Belanda dengan mereka mempelajari Al-Qur'an untuk menghancurkan Islam ya, untuk menghancurkan Indonesia ya dan melanggengkan kekuasaan mereka ya. Tapi Allah memberikan kekuatan ya. Berkumpullah ya para pemuda Indonesia ya, Jong Java, Jong Celebes ya, Jong apalagi Jong Ambon ya dan sebagainya. Ya, mereka berkumpul ya, dan ini adalah atas inisiatif para ulama ya. Nah, syifa dan rahmat ini ya bukan hanya bersifat secara fisik ya. Syifa dan rahmat ini ya bukan hanya di aspek rohani saja ya, tapi syifa dan rahmat ini bersifat menyeluruh ya, secara fisik ya, secara rohani, secara sosial ekonomi ya. Nih kalau istilah kesehatannya namanya holistik ya. Syifa dan rahmat ya, penyembuh dan beri rahmat secara holistik ya. Jadi kalau kita orang Islam ya, terus dia nggak sehat secara fisik, berarti dia belum memanfaatkan Al-Quran sebagai syifa secara fisik ya. Mungkin baru di lidah aja ya, belum dimasukkan ya energi Al-Quran itu ke sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi kita upayakan ya penyembuhan secara fisik dengan Al-Quran ya. Ini dengan membaca ayat-ayat yang sudah ya dikenal dalam proses-proses penyembuhan ya. Rasulullah juga mengajarkan kalau ada yang sakit bacakan Al-Fatihah ya. Maka kalau dia demam, demamnya akan turun ya. Kalau dia merasa nyeri, nyerinya akan berkurang ya. Ini janji Allah ya. Jadi kalau sakit yang diingat pertama adalah Allah ya. Jangan yang diingat pertama dokter ya. Jangan yang diingat pertama obat gitu ya. Tapi ingatlah Allah. Jadi kalau sakit ya, kalau kita nggak mampu baca Quran, paling tidak berzikirlah ya, istighfar ya, membaca tasbih, tahmid dan sebagainya ya. Maka insya Allah ya fisik kita ya, sel-sel tubuh kita akan melakukan upaya revitalisasi ketika diajak berzikir ya. Dan syifa dan rahmat ini ya juga terjadi pada rohani ya. Jadi mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, ruhnya, jiwanya itu akan sehat. Bersih imannya dari penyakit hati. Bersih imannya dari syirik ya, bersih hatinya dari sombong ya, bersih hatinya dari rasa-rasa ya yang membuat dirinya ya sakit ya. Karena memang orang sakit jiwa ya, orang yang suuzon ya, itu biasanya akan kembali pada dirinya. Orang yang husnuzon juga akan kembali kepada dirinya. Kalau dia berprasangka baik ya kepada orang lain, maka orang lain akan memberikan yang baik ya. Dia akan dapatkan yang baik ya. Kalau dia berprasangka yang buruk, maka dia akan dapatkan yang buruk ya. Ini adalah teori apa namanya, relativitas ya, teori hubungan ya, teori aksi reaksi ya. Jadi kalau kita berprasangka itu adalah aksi dari hati, dari pikiran ya, maka fisiknya akan melakukan reaksi. Reaksinya yang ngikutin gitu ya. Matanya ngikutin ya. Jadi kalau dia berpikir, wah kayaknya di sini banyak makanan enak gitu ya, maka matanya akan nemu aja makanan enak gitu ya. Tapi kalau dia merasa susah nih gitu ya, susah nih ngerjain matematika ya, maka kepalanya juga akan jadi kesulitan gitu ya.
Nah, kemudian juga sifat dan rahmat ini secara sosial dan ekonomi ya sehat dalam hubungan sosial dan memberi manfaat ya. Ini ketika kita ya memanfaatkan Al-Qur'an ini terjadi ya di masa kegemilangan ya. Itu betapa tadinya ya orang-orang Arab itu adalah kaum jahiliyah, bodoh, terbelakang gitu ya, miskin ya, itu menjadi pemimpin dunia. Karena apa? Karena Al-Qur'an ya. Karena memanfaatkan atau melaksanakan apa-apa yang dituntunkan ilmu-ilmu sosial ekonomi di dalam Al-Qur'an ya. Jadi ada seorang gubernur ya, gubernur di Yaman yang namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini menjadi gubernur di masa Khalifah Umar ya. Jadi di masa Rasulullah ya, Mu'az bin Jabal ini adalah seorang faqih gitu ya. Dia pandai ya sehingga diutus oleh Rasulullah untuk mengajar ya, mengajar ke Yaman ya. Kemudian di masa Abu Bakar ditarik pulang ya. Udah ayo sini belajar, ngajar di Madinah gitu ya. Ngajar di Madinah. Nah, ketika Umar berkuasa menjadi khalifah, Mu'az bin Jabal ini diberikan tugas ya untuk memimpin ya, menjadi pemimpin di Yaman ya, menjadi gubernur Yaman ya. Dan Mu'az bin Jabal ini usianya ternyata tidak panjang ya. Ada yang mengatakan wafatnya itu belum 40 tahun ya. Ada usianya 33 tahun sudah wafatnya. Tapi luar biasa ya. Memimpin Yaman itu dalam waktu 3 tahun saja ya. Apa yang terjadi ya? Karena beliau sangat dekat dengan Al-Qur'an ya. Gubernur dekat dengan Al-Qur'an ya, bukan cuma hafal ya, tapi benar-benar merealisasikan Al-Qur'an dalam pemerintahannya ya. Itu pada tahun pertama ya pemerintahannya dia mengirimkan harta zakatnya. Zakat ini sepertiganya dikirimkan ke pemerintah pusat ya, ke Madinah. Nah, ketika itu Umar bertanya, loh kenapa dibalikin zakatnya? Emang nggak diperlukan di situ? Alhamdulillah ya, udah cukup 2/3 zakat ya masyarakat yang Muslimin Yaman sudah bisa mencukupi ya, masyarakat Yaman. Tahun berikutnya beliau mengembalikan 2/3 ya uang ya Baitul Mal ya dari harta zakat ke pusat ke Madinah. Umar bertanya lagi, loh kok tambah banyak dibalikinnya? Iya, alhamdulillah berkurang lagi ya. Mustahiknya berkurang lagi. Ya. Lebih banyak muzakinya daripada mustahiknya. Gitu. Sampai akhirnya di tahun ketiga pemerintahannya Mu'az bin Jabal ini mengirimkan seluruh ya, harta zakat ke pemerintah pusat, disetorin semuanya ke pemerintah pusat, karena memang udah nggak ada lagi mustahik. Semua udah jadi muzaki. Ya. Sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat Yaman ketika itu nggak ada yang membutuhkan zakat. Ya. Nggak ada lagi fakir, miskin, nggak ada orang yang punya utang ya, yang visabilillah juga udah ditanggung menjadi kaya gitu ya di sana. Jadi betapa Al-Qur'an itu menjadi solusi sosial ekonomi masyarakat ya. Kita merasakan kesehatan ya ketika kita berinteraksi ya dengan interaksi yang terbaik dengan Al-Qur'an secara fisik, psikis maupun sosial ekonomi ya. Nah, kemudian kata lain ya, manfaat ya, lain dari Al-Qur'an adalah dia bersifat ar-ruh ya. Jadi Allah menyebut Al-Qur'an itu dengan istilah ruh ya, ar-ruh. Di surat Asy-Syura ya, di surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nurun
nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Jadi kok ruh diwahyukan gitu ya? Karena memang ruh ini adalah nama lain dari Al-Quran. Di mana ar-ruh itu bermakna menghidupkan sesuatu. Ya. Jadi ada sebuah hadis yang menyebutkan barang siapa ya, yang tidak membaca Al-Quran, maka dia bagaikan orang mati. Jadi apa? Orang mati tapi sudah jalan gitu ya. Jadi dia hidup, tapi sesungguhnya jasadnya itu isinya adalah kosong gitu ya, kosong ruhnya. Jadi dia seperti apa? Mayat hidup gitu ya. Kalau tidak ada Al-Quran di dalam hatinya, seperti mayat hidup. Jadi dia akan melakukan sesuatu itu sesuai dengan nafsunya saja. Ya, ikuti nafsu ya, karena ruh ini lawannya adalah hawa nafsu ya. Ketika seseorang ruhnya sehat, maka dia akan mudah mengendalikan hawa nafsunya. Ya, kalau ruhnya sehat, dia akan mudah untuk menaklukkan rasa-rasa ya yang negatif di dalam hatinya. Ya. Maka ketika kita merasakan hati kita ada rasa sombong, ya, hati kita ada rasa-rasa yang tinggi, ya, atau mungkin ada rasa tidak bersyukur, ya, rasanya suami ngasih uang belanja kok segitu-gitu aja sih misalnya. Maka kembalilah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ruhan, ya, akan menghidupkan yang mati, ya, yaitu hati-hati yang mati. Ya. Dan kemudian ketika ya kehidupan itu terjadi, maka Allah menetapkan Al-Quran ini sebagai ja'alnahu nuron, ya. Menjadikan Al-Quran itu cahaya, ya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki. Ya. Jadi Al-Quran ini menjadi cahaya. Ya. Seperti halnya kalau kita, mungkin karena kita hidup di zaman modern yang tidak pernah merasakan kegelapan, ya. Kalau dulu zaman saya sejaman sama siapa ya? Kecil tuh saya masih kalau pulang ke rumah main ya ke rumah nenek itu ada mengalami masa ketika belum ada listriknya. Itu kalau mau ke kamar kecil tuh ya terpisah dari rumah jauh ya, jauh gitu. Harus bawa ini apa? Lampu ya, lampu kecil ya. Lampu kecil yang apa? Dari api itu ya. Seperti lilin ya, tapi lampu ya, isinya lampu. Dan itu kecil gitu, benar-benar yang diterangi itu ya sedikit gitu ya. Jadi kalau bawanya cuma satu, ketika masuk ke kamar mandi, yang nungguin di luar itu kegelapan ya. Itu apa rasanya? Rasanya takut gitu ya Allah ini. Takutnya bisa takut pada sesuatu makhluk yang lain ya, makhluk halus ataupun makhluk yang tampak gitu ya. Takutnya tiba-tiba ada apa? Kelelawar misalnya ya, atau binatang apa, atau manusia apa gitu. Itu ketika kegelapan ya. Maka cahaya itu sungguhnya sungguh kita butuhkan ya untuk menerangi kehidupan kita, untuk menerangi hati kita. Karena seringkali ya, karena kurangnya cahaya, kita merasa ya kayak kita berada di kegelapan tadi ya, rasanya nggak tentram, rasanya eh apa? Khawatir gitu ya, khawatir. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu ya. Karena kekurangan cahaya ya. Maka perbanyaklah ya membaca Al-Quran supaya Allah menghidupkan hati kita dan memberikan hati ini cahaya, ya, pikiran kita diberikan cahaya, ya, sehingga dengan cahaya itu ya kalau kita bekerja ya seperti ini ya, bersama Salimah dengan Al-Quran itu Allah memberikan inspirasi kebaikan, yaitu itulah nur, ya, itulah cahaya yang memberikan kepada kita inspirasi ya untuk berpikir, untuk punya ide-ide yang cemerlang ya.
dan tentu langkah-langkah ya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Karena cahaya ini ya akan nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Cahaya ini akan kami tunjuki ya, dengan itu siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi penting bagi kita untuk minta ya mendekat kepada Allah supaya kita diberikan cahaya dan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Ini ya, sesungguhnya ya innalladzina laisa fi jawfihi syai'im minal Qur'an kal baitil kharib ya. Sesungguhnya seseorang yang tidak ada sedikit pun Al-Qur'an ya, jauf ya, jaufi itu di tenggorokannya ya. Di dalam hatinya Al-Qur'an adalah seperti rumah yang kosong. Jadi rumah kosong itu ya kalau kita lihat rumah yang kosong itu isinya setan ya. Jadi kenapa sih rumah kosong itu kelihatannya angker? Karena memang setan akan menempati tempat-tempat yang kosong ya. Kenapa sih kebun itu jadi angker? Karena setan memang menempati tempat-tempat yang nggak ada manusia ya. Gitu. Maka begitulah ya, ketika hati ini kosong ya dari Al-Qur'an, maka yang menempati adalah setan. Maka yang terjadi adalah proses mentaati setan. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Setan itu akan menggerakkan nafsu untuk ya hal-hal yang negatif ya. Maka mudah-mudahan ya Allah memberikan kita istiqomah ya bersama Al-Qur'an ya, sehingga jalan kita ya semakin terang. Jalan kita semakin jelas dan kita senantiasa berada di jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim yang 17 kali ya kita minta di dalam salat-salat kita. Allah alam bisawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini seperti oase yang kita sedang berada dalam suatu kondisi kekeringan, kemudian ada turun hujan, seperti inilah ya rasanya kita di sore hari ini mendapatkan ilmu dari Bu Yulia tadi ya. Bisa kita ambil hikmah di sini banyak sekali, bukan hanya 1, 2 sepertinya nih, banyak banget ya Allah. Ternyata memang Allah sudah berikan Al-Qur'an kepada kita, tapi sepertinya kita masih belum memaksimalkan ya. Semoga kita bisa memaksimalkan bacaan Quran kita, hafalan Quran kita, dan kita juga bisa mengamalkannya. Seperti yang tadi banyak sekali bisa kita ambil hikmah dari kedekatan kita dengan Al-Quran ya, bahagia kita dengan Al-Quran, Masya Allah ya. Karena salah satu cara kita mendekati sumber kebahagiaan itu adalah kita harus lebih sering membaca Al-Quran. Masya Allah, mungkin bisa masih ada waktu 10 menit, Bu Yulia. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, okay. Alhamdulillah, memang cukup jelas sekali ya. Enaknya nanti kita diskusi lagi nih, ya Allah, Bu Dokter. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, jazakillah khair, Bu